Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kita sudah masuk di dalam bulan Natal. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita anak yang dilahirkan, putra yang diberikan. Ya, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan kita bersyukur bahwa itu karena kasih, ya, karena begitu besar kasih Allah akan kita makanya di beloved, yang terkasih, kita ditebus, sungguh luar biasa. Ya, kita mulai aja dari Yohanes 3 ayat 16, langsung ke firman Tuhan malam hari ini. Karena begitu besar kasih Allah, jadi ini bicara tentang kasih Allah, so love, ya, begitu besar, bukan sekedar besar, begitu besar, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nggak ada orang yang memberikan anaknya kepada musuhnya untuk disembelih gitu. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru. Begitu berharganya saudara dan saya, begitu mulianya di mata Tuhan, diberikan anaknya yang tunggal, yang termulia di surga. Surga dikosongkan untuk saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, maut tidak berkuasa lagi, tidak lagi dapat membinasakan kita, melainkan beroleh hidup Zoe, hidup yang kekal, hidup, nafas hidup Tuhan sendiri bagi kita. Amin. Jadi dunia itu percaya penghukuman. Ya, kata dunia, orang berdosa ya harus dihukum. Ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Namanya Yesua, ya, Yesua, salvation. Dia juru selamat. Jadi kalau ditanya berapa besar kasih Allah buat saudara dan saya, yang merentangkan tangannya segini di kayu salib, sudah selesai. Jadi setiap orang percaya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Dan bukan itu saja, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma? Freely given us all things, bersama-sama dengan Yesus. Jadi satu paket yang luar biasa. Itulah kasih Allah. Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita memperoleh kasih Allah yang tidak terbatas, yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Itulah kasih yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya orang nggak ngerti aja kalau bilang, kasih karunia itu overdosis atau hyper. Ya, hyper sih nggak salah ya. Hyper perisio memang tidak terbatas. Kalau ada orang berkata, berapa besar kasih Allah? Oh, setinggi langit. Kasih karunia, kasih Allah itu lebih tinggi lagi. Tidak ada yang dapat bisa mengukur berapa nilainya Yesus. Amin. Karena itu Tuhan mau kita walk in love, ya, berjalan di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Berjalan di dalam Allah Bapa kita, di dalam Yesus. Amin. Ya. Jadi mulai dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, beloved, terkasih. Ya saudara,
Bagaimana nanti kita praktis ya? Ayat berikutnya kan dikatakan walk in love, ya. Hiduplah di dalam kasih. Itu bahasa Inggrisnya berjalan di dalam kasih. Bagaimana praktisnya? Berjalan di dalam kasih. Karena kita udah tahu ya, definisinya kasih itu adalah God is love. Nggak ada definisi lain. Dunia bisa mendefinisikan kasih itu macam-macam. Kalau kita mendefinisikannya sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi kalau saudara bilang sebesar apa? Kalau ada yang bisa membatasi Kristus, korban yang mempersembahkan tuh, dan korban yang harum bagi Allah. Siapa yang bisa ukur besarnya yang diberikan atau nilainya? Orang sembarangan aja bilang, oh kasih Tuhan terbatas, kasih karunia Tuhan terbatas. Seolah-olah dia bisa ukur berapa value-nya, berapa nilainya. Saudara dibeli, nilai saudara transaksinya. Saudara dan saya nilainya tuh transaksinya. Bukan menurut orang menilai saudara, atau bahkan saudara sendiri menilai saudara sendiri. Berapa nilai kita? Transaksinya seharga Yesus yang telah menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya sebagai korban, korban bakaran yang harum artinya kepada Bapa. Dan kasih tidak berkesudahan, continue, berkelanjutan, tidak habis-habis. Kalau Allah berhenti mengasihi, ya berhenti jadi Allah. Karena Allah adalah kasih. Sama-sama kata dengan saya, amin. Allah adalah kasih. Ya kalau Allah berhenti mengasihi, ya berhenti jadi Allah. Nggak mungkin. Ya, bahasa Ibraninya kasih itu, ya simpan dulu aja, ahab, atau pakai V atau pakai B nggak apa-apa. Kalau Yunani agape. Ketika kasih itu muncul pertama kali dalam Kejadian 22 ayat 2. Saya bacakan ya. Jadi Tuhan mau kita berjalan dalam kasih. Itu bukan Yunani itu, ya, Ibrani mestinya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang kau kasihi. Ya, bahasa Ibraninya itu ahab. yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi pertama kali kata ahab atau kasih, love, gitu dikeluari di dalam perjanjian lama, ya di dalam Kejadian 22 ayat 2 ini. Kasih bapak kepada anak. Ini bukan tentang Abraham atau tentang Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham, tapi itu gambaran anak yang tunggal yang satu-satunya yang dia peroleh di masa tuanya ketika umur 100 tahun yang dia tunggu 25 tahun. Sarah umur 90 tahun baru keluar Ishak. Dan ketika umurnya sekitar berapa belasan, mungkin 14 atau sampai 17 tahun ini, disuruh persembahkan. Bagaimana itu hancurnya. Ishak ngomong-ngomong namanya kan laughter, apa tuh? Tertawa. Bagaimana tertawa itu, sukacita itu hilang, sangat menyedihkan. Inilah tipikal atau gambaran bapak-bapak, kasih bapak, ya, yang menyerahkan anaknya. Lalu bagaimana kita bisa batasi, coba? Bisa batasi nilainya gitu. Dia memberikan segala sesuatu cuma-cuma buat kita.
di dalam Kristus, bersama Kristus. Adakah hal lain yang lebih nilainya lebih tinggi daripada nilai Yesus? Gak ada, saudara. Ahab kedua di dalam Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Nah itu tadi Ishak ya, membawa Ribka calon istrinya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, Ahab, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Tentang kasih seorang laki-laki kepada istrinya. Bagaimana anak mengasihi mempelainya, karena dia sudah beli kita. Kita milik Kristus, dibeli dengan darah yang mahal tadi, sehingga kita menjadi mempelainya. Itulah kasih. Kita akan lihat dari bahasa Ibraninya untuk mendalami tentang love ini. Ahab, ya, love atau kasih. Verbnya ya seperti ini ya. Tuh munculin hurufnya, kita baca dari kanan ke kiri. Ya, itu ox. Ya, itu atau lembu. Tuh, kata Ibrani juga artinya leader atau kekuatan. Kemudian hey, ya, open window, grace itu. Kemudian pintu ya, door atau house ya, keluarin mic-nya ya, rumah. Jadi Bapak ya, kalau ini grace-nya disingkirin, ox dengan window itu, dengan house maaf ya, itu Abba, Father. Dan ada hey ya, kasih Bapak. Kita sudah menemukan kasih karunia seperti Nuh. 5 kali nama Nuh disebut di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nuh, Noah itu menemukan kasih karunia, found grace. Lalu ketika kita menemukan kasih karunia, hidup kita berubah. Juga Ruth, 5 kali nama Ruth disebutkan di dalam kitab Ruth. Ruth menemukan favor, grace. Dan ini tentang rumah, jadi tentang Bapak yang memimpin rumah kita. Dan kasih karunia itu pribadi. Nah ini nounnya ya saudara. Nounnya itu kata bendanya. Ada grace lagi di akhirnya. Hey, grace 5 ya. Jadi ini cerita tentang di rumah tangga juga. Kita akan masuk ke situ. Di rumah ada kasih Bapak, ada damai sejahtera yang luar biasa. Kita jadi channel tuh dari kasih karunia Bapak. Saluran. Dan ini bicara tentang Yesus ya, yang supply-nya tidak akan habis. Ya, kita suami itu menjadi channel utama yang berhubung dengan sumber itu. Berjalan tadi ya di dalam kasih. Seperti carang yang menghasilkan buah dari pokok karena menempel. Carang anggur. Amin. Ya, Yesus itu menjadi final word, kata-kata terakhir. Saudara boleh dengar apapun dari luar. Mungkin jadi dari dokter, wah ini mah udah gak bisa, ini mah udah stadium akhir, ini sih gak mungkin, ini sih kondisi dunia begini, begitu, krisis,
inflasi keuangan, nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus memiliki kata-kata terakhir, apa yang saudara punya, berdiri teguh di bawah kasih karunia. Itu firman Kristus. Apa yang Yesus katakan. Amin. Ya tadi Pastor Gabriel bagikan tentang keluarga akhirnya. Walk in love itu praktisnya ya kita terima. Supply itu. Lalu kita dengar, kita memandang Yesus, kita terima. Sebenarnya begitu sederhana, begitu praktis. Hari Jumat kita juga udah dengar gitu. Bagaimana indikatif, imperatif. Nah, ini biar aja disingkapin dulu ya. Indikatif artinya posisi kita. Bahwa kita adalah punya Bapa. Kita didudukan bersama Yesus. Kasih itu adalah kasih Bapa kepada kita. Kalau anak itu kasihnya mempelai kepada mempelai, yaitu saudara dan saya. Jadi kalau ketika saudara berkata, saya orang yang terkasih, itu kebenaran. Amin. Jadi, dan itu akan mengalir sebagai channel dalam hidup kita, mengalir ke dalam keluarga kita. Saya bacakan ya dari Efesus 5. Mulai dari istri nih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau udah bilang seperti kepada Tuhan, artinya apa? Supply-nya dari Tuhan. Udah sumbernya dari Tuhan. Nanti saya bacakan juga. Tuhan bahkan menggambarkan dirinya sebagai istri sebenarnya. Bentar ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tuh, langsung indikatifnya itu adalah tentang pribadi Yesus yang adalah kepala tubuh. Ya termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, itu adalah jemaat, mempelai. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sampai segitu tuh. Ini bukannya sebagai penindasan kepada istri, bukan. Inilah janji Bapa. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, siapa yang dapat membangunnya gitu. Dan menjaganya, nggak ada yang bisa. Karena Tuhan itu melibatkan dirinya sampai seperti itu. Kita hanya channel. Ya, indikatif, posisi, kedudukan, imperatif, baru nasihatnya muncul. Amin. Untuk istri sampai dibilang di Amsal 31 ayat 10. Pastor Pin pernah bilang Amsal 31 ini seringkali kan jadi beban tuh buat ibu-ibu, buat istri-istri. Soalnya wah harus jadi istri yang baik, Amsal 31. Saya percaya Pastor Pin sampaikan gitu. Ini tentang wisdom ya. Amsal itu tentang hikmat, dan di hikmat itu lady wisdom disebutnya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris. She. Ya. Kata ganti orangnya tuh she. Dia kan kalau kita bahasa Indonesia iya, dia ya gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris kan she atau he, she. Seperti Roh Kudus, penolong. Itu gambaran istri. Makanya dibilang istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Kita dapat penolong ini, dapat Roh Kudus, dapat roh hikmat. Itu siapa yang dapatkannya? Orang yang percaya. Dia lebih berharga daripada permata. Betul. Karena istri kita memiliki Roh Kudus, berharga. Kita memiliki Roh Kudus, berharga. Kita berharga, mulia, iya di mata Tuhan. Tapi harta kita adalah Yesus.
Hati suaminya percaya kepadanya. Percaya. Kita percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Dia selalu memimpin kita kepada benefit. Bukankah di Amsal juga ditulis, diampuni pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap hatiku, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan semua benefit, semua keuntungannya. Hanya benefit, hanya keuntungan dari Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Seperti itulah penolong itu. Jadi kalau kita lihat, seperti itulah Roh Kudus. Dan istri dan kita itu penuh dengan Roh Kudus. Ya seperti itu juga jadinya. Karena kita diubah dari dalam keluar. Kita ditransformasi dari dalam keluar. Kalau masih gagal, kita bilang, Tuhan, Engkau yang mengerjakan di dalam saya. Saya mau. Ia berbuat baik kepada suaminya. Siapa yang hanya berbuat baik kepada kita? Hanya Yesus, Anak Allah. Tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kita memiliki good opinion of God. Tuhan hanya baik buat saudara dan saya. Ini dibilang. Hanya baik. Jangan mau dengar tuduhan-tuduhan. Seolah-olah kalau Tuhan nggak galak, menghukum, nggak sadis, nggak mengejar dosa, kayaknya dia nggak kudus gitu. Siapa bilang? Tuhan Yesus sudah menanggung semua murka, semua penghukuman, semua dosa sudah diperhitungkan ke dalam dirinya, sudah ditimpakan penghukumannya. Kurang apa lagi pembayarannya? Sehingga kita hanya terima yang kebaik, tidak ada perbuatan jahat Tuhan sama sekali. Wah, dihukum Tuhan tuh. Wah, kena celaka tuh. Mati muda tuh. Wah, Tuhan menghajar, menghukum. Senang banget orang Kristen tuh kadang-kadang dengar begitu. Kita udah baca dari awal. Dia Tuhan datang itu bukan menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya, menebus. Ya tapi Pak Melki, ya, bukan tapi. Sekarang tidak ada lagi penghukuman, siapa ada di dalam Kristus. Kita anak terkasih. Ya tapi kan masa nggak ada disiplin, masa nggak ada teguran, masa nggak ada nasihat. Ya ada firman Tuhan, ini duduk diam dekat. Terus kalau orang enak dong bikin dosa, nggak ada dosa yang enak. Merusak, membunuh, berimplikasi buruk. Buruk, busuk, jelek tuh dosa tuh. Siklus kekalahan. Pecundang. Kita ditebus dari itu, dikeluarkan dari itu. Hidup mulia. Hidup berkemenangan. Berkuasa dalam hidup. Kayak disebutnya reign in life. Itu yang Tuhan mau berikan. Sebagai saudara saya hidup dan meraihnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Supaya saudara dan saya hidup di Kanaan. God's rest. Itu target Tuhan. Dikeluarkan dari rumah perbudakan. Memiliki sonship, keputraan. Mewarisi artinya. Luar biasa sekali kalau kita menyadari. Kita terus dengar. Saya pewaris, saya anak yang paling dikasih. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Bukan kita ngaku-ngaku, kita ingat. Transaksi kita itu nilainya Yesus. Kalau memang nilainya gak setinggi Yesus, ya Tuhan kenapa gak korbanin malaikat aja satu misalnya? Memang gak bisa. Karena Allah yang bisa jadi manusia itu Allah sendiri. Jadi jelas ya. Supply-nya Tuhan. Hanya baik dan baik supply-nya. Saudara jangan mau sedikit pun mendengar bahwa Tuhan itu kasih yang buruk gitu.
Nggak ada. Kita aja saya punya jadi bapak, mau kasih ke anak-anak saya, masa ada kasih yang buruk, yang jahat, yang membunuh, penyakit, kecelakaan, wabah, bencana, tragedi. Nggak. Kita aja manusia yang jahat aja nggak memberikan batu kalau anaknya minta roti tuh, dibilang. Nggak memberikan ular kalau anaknya minta ikan. Nggak memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur. Tuhan bilang, aku berikan kamu Roh Kudus, penghibur, penolong. Makanya lanjut ya, Efesus 5 ayat 25. Sekarang suami, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tuh. Jadi gak berhenti, hai suami, kasihlah istrimu. Seperti perintah satu arah aja gitu. Gak ada. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti suami, istri, suami terima bagaimana kasihnya Yesus itu kepada jemaat, kepada tubuh ini. Itu yang meluap kepada istri. Makanya dibilang untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Makanya suami, istri juga sama, terima firman Tuhan tuh. Terus air yang jernih, air ya, dibersihkan, dimandikan. Begitu belum kudus, Pak. Kudus satu kali untuk selamanya oleh darah penyertaan tubuh Yesus. Tapi karena kita berjalan di dunia ini, debu-debu nempel, debu makanan iblis. Tuhan bersihkan dengan air dan firman. Seperti pohon anggur itu. Kalau daunnya berdebu, berat dia, bisa jatuh. Apalagi jatuh kena debu di bawah, diangkat lagi, ditaruh di teralis itu, disalib. Supaya berbuah, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Itu pekerjaan semua Roh Kudus Tuhan. Ya. Jadi 27, supaya dengan demikian ia Tuhan sendiri menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tuhan sendiri yang membersihkan kita, menguduskan kita, menyucikan kita dari dalam keluar tadi dengan air, dengan firman. Untuk cemerlang, Tuhan yang nikmati sendiri, melihat di hadapannya tuh. Itu ajaib tuh, saudara. Makanya disebut indikatif posisi kita itu, kita terima, saudara. Percaya. Amin. Lanjut aja 28 ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Baru imperatif. Nasihatnya. Kasihnya siapa? Ya kasih Bapa. Masa kita merusak tubuh kita? Berarti Tuhan perhatikan tubuh kita juga. Tubuh berkualitas. Tuh, luar biasa ya. Kita memiliki tubuh berkualitas, keluarga berkualitas. Semua dari suplai Tuhan tersedia. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Selalu diingatkan. Sama seperti Kristus merawat jemaat. Kita jemaat, kita mempelai Kristus, dirawat oleh Kristus sendiri. Sehingga kita merawat istri, keluarga kita di dalam Kristus. Luar biasa ya. Dan karena kita adalah anggota tubuhnya. Saya sering bilang kan, kita ada tubuh Kristus, daging Kristus, tulang Kristus. Tuh ayat 30 bilang gitu. For we are the member of his body. Body, tubuhnya. His flesh and his bones. Benar-benar dagingnya, tulangnya. Sampai dijelasin begitu ya. Kita adalah anggota tubuhnya. Makanya disebut tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Kita percaya Tuhan merawat tubuhnya. Tuhan merawat dirinya. Ya tubuhnya. Dia adalah kepala.
dada tubuh satu. Dan ini menjadi jaminan juga. Tadi, istri tunduk kepada suami, karena suami mengalir hikmat Kristus, mengalir tuntunan Kristus. Sementara Yesus merawat tubuhnya, pasti berbuah, pasti menghasilkan kasih, pasti menghasilkan sukacita, damai sejahtera. Jadi semua terbangun, semua seperti yang Tuhan katakan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Luar biasa. Luar biasa. Karena rahasia ini. Terus 31, ya masuk. Nasihatnya juga ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu. Kita satu dengan Yesus, seperti suami dengan istri, Kristus dengan jemaat tubuh. Luar biasa ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suami di dalam Kristus. Nggak akan kekurangan kasih gitu. Itu walk in love. Amin. Lanjut. Saya udah sampai mana nih? Oke, Matius 5 ayat 43. Kamu mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, bicara ini sekarang melebar ya, tentang kasih. Di Perjanjian Lama, di kitab Imamat ini ya, firman kasihlah sama manusia tapi musuh dibenci katanya. Tapi 44 katakan apa? Tapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihnya, kasih karunia, kasih di dalam perjanjian baru itu lebih tinggi. Itulah Yesus di dalam diri kita. Saya cuma mau bilang itu aja. Itulah, makanya dikatakan itulah supply dari Bapa. Itu jaminan. Makanya Yesus kembalikan tuh telinganya Malkus kan, yang dipotong sama Petrus waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani. Ya, musuh mau tangkap dia, kuping dikembalikan. Ya, Yesus di kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuni musuhnya. Saudara, itu kasih yang dari Allah. Amin. Untuk menjadikan pribadi, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, much more tuh. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita nih udah dibenarkan. Kita memiliki kebenaran hadiah. Kebenaran, jubah kebenaran. Kebenaran yang kekal. Kebenaran iman. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama katakan pasti 3 kali. Pasti, pasti, pasti. Jadi kalau ada orang bikin nggak pasti, jangan didengar. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Apalagi kalau bilangin, wah masukin tribulasi, murka Tuhan, masa kesusahan besar, penghukuman Allah. Ini apa? Cawan murka Allah gitu. Dia pakai kitab Wahyu. Nggak ngerti posisinya itu. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kapan-kapan kita dengerin soal yang di Wahyu ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, ketika masih berdosa, kalau kita baca ayat 8-nya, diperdamaikan, direkonsiliasi, reconcile.
Diperdamaikan, tadinya seteru karena dosa. Tuhan gak mungkin bisa lihat dosa. Terlalu kudus. Oleh kematian anaknya, korban Yesus saja, bukan korban manusia, anak domba Allah. Makanya dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, sama-sama sekali lagi katakan pasti, pasti akan diselamatkan oleh Zoe-nya hidupnya. Karena dia bangkit, bukan tetap di dalam kematian. Bangkit melalui pembenaran kita. Dia melalui, karena kita dibenarkan. Beres semua. Pasti. Saudara pegang. Kenapa sekarang gereja-gereja mengajarkan ketidakpastian? Keselamatan nggak pasti. Belum tentu selamat. Nanti pasti bisa dihukum. Tidak pasti, kalau itu bergantung sama kita lagi. Kamu yang harus beresin dosa. Kamu yang harus ngejar-ngejar dosa. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ya nggak keburu, saudara. Pasti ada yang tekor. Orang yang minta ampun aja nggak tahu kok ada 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Nggak tahu kebanyakan. Itulah hukum Allah. 10 perintah Allah. Dan di bawahnya ya 613 itu. Di Alkitab, saudara dan saya. Salah satu, salah semua. Kesatuan komposit. Nggak ada itu. Manusia mencoba kayak ahli Taurat, orang Farisi, untuk nurunin standar. Nggak ada. Satu iota pun nggak boleh. Ya kalau gitu nggak boleh dong orang dibawa kasih karunia. Yesus yang menggenapi semua itu. Kita di atas hukum Taurat, hukum iman, hukum roh yang memerdekakan, hukum yang sempurna yang memerdekakan tuh. Hukum roh yang menghidupkan. Amin. Jadi balik tadi ayatnya. Ya, ayat 10 udah ya. Masih seteru, masih berdosa, kita diperdamaikan. Kita pasti diselamatkan. Amin. Ya, jadi kembali lagi di dalam Efesus 4. Kan tadi Efesus 5 katakan oleh sebab karena ya, karena apa? Efesus 4 ayat 31 32-nya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaknya dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Jadi ini semua hidup-hidup yang gak mulia ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya tetap dijelaskan sih di bawahnya bahwa supply-nya dari Allah yang telah mengampuni. Kita bisa mengampuni. Harus mengampuni Pak Melki. Kalau nggak bisa sakit cancer, bisa begini, bisa begitu. Iya betul. Tapi kalau pakai pengampunan manusia, pakai kasih manusia, yang bisa bilang gini, saya udah baik ya, saya udah baik ya. Kesabaran tuh ada batasnya loh. Saya udah baik loh. Itu kasih manusia begitu. Tapi kalau sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, lebar, panjang, tinggi, dalamnya gak kukur. Seberapa besar kasihmu Bapak? Seberapa besar kasihmu Yesus? Segini Melki. Rentakan tangannya di kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Ini cara Alkitab. Makanya praktis sebenarnya. Ya gampang aja. Bukan gampang. Tuhan, saya gak sanggup. Aduh, saya susah nih Tuhan. Saya gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya, mengampuni orang yang menyakiti benar-benar hidup kita, hati kita. Tuhan, terima kasih. Saya gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Silakan Tuhan, Engkau adalah kasih. Simpel saudara. Hidup mulia tadi ya. Tadi makanya ayat 31-nya bilang apa tadi? Dibuang semua. Ya, pahit, geram, marah semua nih kan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dibuang.
Ya, bertentangan dengan kebaikan kasih itu kan. Segala kejahatan, udah mikirnya jahat aja kalau orang udah nyakitin kan. Tapi kalau cuma dengar motivator, nggak bisa saudara. Udah ngasih, udahlah, ampuni aja lah, udahlah. Ya udahlah. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Besok bikin lagi. Besok benci lagi. Diputer-puter sama musuh. Tapi cara Alkitab kita terima ya. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah, delight karena Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya. Jadi ketika kita delight ya, kan dibilang jalan-jalan kita penuh bahagia di dalam Tuhan, sejahtera ya, Dia memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Ayat 11-nya sama ya, tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira, delight karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Damai. Baru bisa saudara. Geram tadi, benci, dendam, pengen jahatin orang aja. Gak bisa saudara. Makin dekat, wah, kalau perang, kenapa orang bercerai, wah, hidup hancur keluarganya, saling membenci. Karena gak punya apa yang saudara saya miliki, Yesus dalam kita. Pasti berbuah. Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Ya, bahasa Inggrisnya sih, kamu mengasihi itu karena aku telah mengasihi kamu. Terima kasihnya Bapa. Sekali lagi ya, kita terima pribadi Yesus yang adalah kasih, yang di dalam kita, bukan kasih kita yang terbatas. Yohanes 14 ayat 26. Dengan demikian, oh ya, di terusannya 35 ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu ada murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Posisi, kedudukan menentukan supply, provisi. Ya, jadi kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu aja udah startnya dari situ udah jelas. Amin. Ya, jadi sampai sini aja dah ya. Bahwa satu lagi Yohanes 14. Dari penghibur, yaitu Roh Kudus yang telah akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi kuncinya apa? Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Meterai dalam diri kita, jaminan dalam diri kita untuk memperoleh semua penebusan itu. Luar biasa saudara. Jadi modalnya dari Yesus, oleh Yesus bagi kemuliaan nama Yesus. Dari Bapa oleh Bapa untuk kemuliaan nama Bapa. Kita punya keluarga yang bahagia, kita punya jalan walk in love, penuh kasih, kita hidup berbahagia, penuh damai sejahtera, semua karena Yesus yang di dalam kita adalah kasih. Karena Roh Kudus, Dia akan mengingatkan. Kita led by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, hidup kita nggak ada yang lebih berbahagia dari saudara dan saya di dalam Yesus. Amin. Ya, penuh kasih mesra, penuh kebaikan. Kenapa? Karena terima bahwa Allah Bapa itu mengasihi saya lebih dulu. Dan saya hidup continue di dalam kasih itu. Karena nggak keluar masuk tuh Bapa. Karena kita juga nggak keluar masuk di dalam kasih Bapa itu. Amin. Haleluya. Saudara yang mendengar firman Tuhan tentu berbahagia. Saya aja yang mengkhotbahkan juga berbahagia. Kita memiliki kasih Tuhan yang continue, berkelanjutan, tidak putus, tidak habis, tidak pernah berhenti. Kita yang mendengarkan di dalam rekaman YouTube, saudara berkata, saya nggak punya kasih dan saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini kesempatan saudara. Terima kasih Yesus yang nggak terbatas. Hidup saudara akan benar-benar berbahagia. Keluarga saudara akan berbahagia.
Ikuti saya berdoa ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya berjalan di dalam kasih. Saya hidup di dalam kasih. Saya berbuah dan bersukacita, bergembira di dalam sepanjang hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sudah dibersihkan dengan air yang jernih, segarkan kembali melalui firman Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa, dan kita disekak dengan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu melalui perjamuan kudus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara masing-masing terima sendiri dari Tuhan di rumah saudara masing-masing. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian Tuhan yang kita peringati berarti kita pewaris. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar keuntungan. Amin. Ya, Tuhan selalu berbuat baik kepada saudara. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tuh dengan tombak, melalui air dan darah, supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulang yang menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, gantung di kayu salib seperti itu di antara bumi dengan langit. Semua murka, semua kutuk, semua dosa, semua penghukuman yang mesti menimpa kita, kutuk-kutukan, semuanya diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan memandang ke surga dan lihat sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Kita ini dikatakan tadi, ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu di hadapan Allah. Karena darah Yesus, karena tubuh Kristus. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, menambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil, beruntung. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik adalah butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Saya udah dengar tadi ya, kepala sehat Kristus, tubuh sehat, daging Kristus, tulang Kristus kita. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus, taken away, disingkirkan. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya kita dibawa air terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan. Tuhan melupakan, tidak mungkin ingat dosa-dosa kesalahan kita. Ya, tidak diperhitungkan. Kita pewaris. Karena sudah dibayar, pewaris Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar baik dan baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita yang gak gali, tapi kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini.
kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati menjadi berkat. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung karisma. Ya, kita menikmati semua. Saudara kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke saudara, kita mengucap syukur dan nyanyikan pujian kita. Haleluya. Berterima kasih untuk semua berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang gak ada ukurannya, gak terukur, gak terhingga, continue berkelanjutan. Haleluya, luar biasa Tuhan.